Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat. Pertama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka belajar Al-Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah anandaku saleh dan salehah, pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materinya. Namun sebelumnya maka marilah kita membuka pelajaran kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pelajaran yang keempat, fil fasli, di dalam kelas. Sebelum Ustaz melanjutkan ke materi yang berikutnya, Ustaz akan menyampaikan kembali tentang pentingnya belajar bahasa Arab, ya, supaya jangan sampai kita bosan belajar bahasa Arab. Dari Imam As-Syafi'i, bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Maka Allah menurunkan kitabnya yang mulia dengan bahasa Arab, dan Allah jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa pemeluk para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kami katakan, bagi setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab, maka sepantasnya bagi dia untuk belajar bahasa Arab, karena itu adalah bahasa yang paling utama, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, maka setidaknya Ustaz akan mengulangi kembali mufradat yang pernah kita pelajari pada minggu lalu. Faslun, kelas. Seburatun, papan tulis. Maktabun, meja. Kursiun, kursi. Khizanatun, lemari. Khoritatun, peta. Ustadun, pak guru. Tilmidun, murid laki-laki. Kasful giyab au al-hudur, daftar hadir. Tallasatun au mimsahatu sabbura, papan tulis atau penghapus papan tulis, ya. Tilmidatun, murid perempuan. Ustadatun, ibu guru. Nah, itu mufradat yang harus kita ketahui supaya ketika melanjutkan materi-materi yang berikutnya lebih mempermudah kita untuk memahami pelajaran yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu at-taraqib. At-taraqib itu artinya adalah susunan kata. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu memiliki susunan kata. Supaya sempurna kalimat yang kita gunakan menggunakan bahasa Arab itu, maka perlu kita pelajari susunan kata yang ada dalam bahasa Arab. Jadi setiap bahasa itu maupun bahasa apapun yang kita akan pelajari pasti memiliki susunan kata supaya lebih enak didengar, ya, lebih sempurna bahasa yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke susunan kata yang berikutnya tentang mubtada wal khabar. Nah, di bahasa Indonesia mubtada khabar ini ada yang namanya subjek, predikat dengan objek. Nah, di dalam bahasa Arabnya itu namanya adalah mubtada wal khabar. Jadi mubtada itu adalah subjek atau pokok kalimat yang akan disampaikan, itu namanya mubtada. Jadi mubtada itu adalah subjek, ya, atau pokok kalimat. Nah, setiap orang mau berbicara menggunakan sesuatu bahasa pasti akan memiliki pokok kalimat, ya, atau subjek yang terdapat di dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, sedangkan khobar itu adalah predikat atau keterangan. Nah, setiap ada mubtada, otomatis kita harus juga memberikan keterangan. Nah, baru bisa dikatakan sebuah kalimat. Tapi kalau seandainya tidak ada mubtada, kemudian cuma khobarnya saja, maka kalimatnya kurang sempurna. Subjek tanpa keterangan, maka kurang sempurna kalimat yang akan kita gunakan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, mubtada dan khobar ini, subjek dengan kata keterangan ini harus berkesinambungan, harus bersamaan ketika kita membuat sebuah kalimat menggunakan sebuah bahasa. Nah, pada dasarnya mubtada
selalu berada di awal kalimat dan khobar selalu mengiringi mubtada. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi mubtada itu ya selalu di awal kalimat, ya di awal kalimat itu mubtada itu. Sedangkan khobar pasti mengikuti setelah kalimat tersebut, ya. Nah, setelah subjek tersebut. Nah, mubtada khobar itu kan artinya adalah keterangan. Nah, sebagaimana kalimat terbagi muzakkar berjenis laki-laki dan muannas berjenis perempuan. Jadi Ustaz sering sampaikan, Ustaz sudah pernah ajarkan kepada kalian tentang muzakkar dan muannas itu. Maka khobar mengikuti mubtada. Jadi apabila mubtada'nya muzakkar, otomatis khobarnya juga harus muzakkar. Begitu juga sebaliknya, apabila mubtada'nya muannas, otomatis khobarnya juga harus muannas, ya. Nah, contoh misalkan mubtada dan khobar. Ingat, mubtada itu di awal kalimat, kemudian kalau khobar itu dia mengikuti awal kalimat tersebut atau ada keterangannya, ya. Contoh misalkan al-maktabu tawilun, artinya meja itu panjang. Nah, jadi kalau kita cuma bilang al-maktabu, nah itu belum kalimat namanya. Kalimat itu adalah susunan kata, bisa dua kata ataupun lebih. Itu namanya kalimat, ya. Al-maktabu tawilun, meja itu panjang. Nah, kalau seandainya kita cuma bilang al-maktabu, meja. Nah, meja ini apa ini? Bisa jadi cuman kosakata atau mufradat. Tapi kalau ada keterangannya di belakang atau ada yang mengikuti di belakang kalimatnya, maka itulah yang disebut dengan mubtada khobar. Catatannya adalah yang penting setelah mubtada itu ada keterangannya, ya. Itu yang disebut dengan mubtada khobar atau khobarnya. Ya, setiap ada keterangan yang didahului dengan mubtada atau kalimat yang pertama, nah itulah yang disebut dengan mubtada khobar. Contoh yang kedua misalkan al-madrasatu wasi'atun, sekolah itu luas, ya. Nah, kalau kita cuma bilang al-madrasatu, cuma mubtada'nya yang kita sebut, maka orang akan bingung. Yang orang tahu kalau kita cuma bilang al-madrasatu itu adalah mufradatnya saja. Jadi kalau cuma al-madrasatu bukan namanya kalimat, ya, makanya harus diiringi dengan keterangan yang berikutnya. Begitu juga sebaliknya, misalkan kita cuma bilang keterangannya saja, khobarnya saja yang kita sebut. Wah, sangatun, luas. Apa ini yang luas ini? Nah, itu bukan kalimat namanya, itu namanya mufradat atau benda saja, ya. Nah, jadi harus terdiri dari susunan kata, itu namanya kalimat, ya. Kalian sudah pelajari di bahasa Indonesia, ya. Insyaallah lebih gampang kalian memahaminya. Yang ketiga, misalkan al-maktabatu nazifatun, ya. Al-maktabatu nazifatun, perpustakaan itu bersih, ya. Al-maktabatu nazifatun, perpustakaan itu bersih. Jadi tadi sudah ada keterangannya, ya. Apabila mubtada'nya muzakkar, maka otomatis khobarnya juga muzakkar. Nah, yang al-maktabatu nazifatun, nah, al-maktabatu itu karena ada tak marbutohnya, maka nazifatunnya itu nazifunnya itu harus juga pakai tun di belakang. Nah, jadi nazifatun karena dia muannas atau dalam bentuk perempuan. Tidak boleh kalau mubtada'nya muzakkar kemudian muannasnya kemudian khobarnya muannas, tidak boleh, harus dia beriringan. Apabila mubtada'nya jenisnya laki-laki, bendanya laki-laki, maka otomatis kata keterangan atau khobarnya juga harus berjenis laki-laki. Begitu juga sebaliknya, kalau mubtada'nya berjenis perempuan, maka otomatis khobarnya atau kata keterangannya itu harus berjenis perempuan, ya. Nah, jadi itu pelajaran kalian tentang mubtada dan khobar. Insyaallah kalian cepat pahami, karena ini berkaitan tentang kalimat yang harus kita gunakan ketika menggunakan sebuah bahasa, ya. Supaya kalimat yang kita gunakan itu sempurna, maka pentingnya kita harus belajar susunan kata di dalam sebuah bahasa, ya. Oke, selanjutnya ada latihan halaman 49. Nanti itu kalian kerjakan bagian D dan E-nya saja, ya. Ustaz sampaikan kembali, kerjakan bagian D dan E. Cuman dua itu yang dikerjakan, ya, bagian D dengan E. Bagian D itu kalian disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. 1 sampai 5, ya. Minimal 1 sampai 3 lah.
Terserah kalian mau pilih yang mana, 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 atau yang lainnya. Yang penting 3 nomor di bagian D. Ya. Nah, kemudian di bagian E. Nah, ini kalian disuruh menjawab, mengisi teka-teki silang yang ada di bawah ini. Jadi, misalkan ya, Ustaz kasih contoh, misalkan nomor 1 yang menurun. Nah, ada tulisan menurun, saburotun. Arti saburotun itu adalah papan tulis, baru kalian tulis nomor 1-nya ini papan tulis menurun, tulisnya menurun ke bawah ya. Begitu juga seterusnya. Jadi itu tugas kalian. Nah, nanti tugasnya Ustaz harapkan difoto kemudian dikirim melalui WA pribadinya Ustaz ataupun Telegramnya Ustaz sendiri. Tidak boleh ada yang kirim di grup ya, karena Ustaz langsung koreksi. Nah, ini sebagai nilai tambahan tugas kalian di dalam pelajaran bahasa Arab ya. Insyaallah semua bisa dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.